semua bekerja untuk satu tujuan sekarang. Bagaimana di 2024 pada saat pemilu kita bisa meningkatkan perolehan kursi dan suara kita. Dan ini kita sudah targetkan antara 60 sampai 65 kursi. Di tahun 2019 perolehan suara kita 9,5 juta. Target kita saat ini 15 juta suara. 15 juta. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio El Sinta dan netizen dimanapun Anda berada. Podcast kali ini saya sudah bersama dengan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Pak Edi Suparno. Beliau juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR. Selamat datang Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di studio podcast El Sinta di Tower Indomobil lantai 4, Pak. Tadi kesulitan nggak Pak kesini, Pak? Nggak kesulitan, Alhamdulillah, dan lancar, tumben, lancar, sehingga nyampe juga agak lebih awal, gitu ya. Dan kita lihat tadi juga ini gedungnya gagah, ya, ruangan podcastnya juga, wah betul-betul ruang podcast yang betul dipersiapkan. Jadi serius gitu ya Pak? Serius, jadi untuk kedepannya saya perkirakan ini semakin banyak tamu-tamu yang berbobot akan hadir. Amin, terima kasih Pak Edi. Ya, tadinya saya ingin ngajak Pak Edi ke studio yang di Joglo Pak, tapi karena studio Joglo biasanya macet banget gitu ya, jadi yang lebih dekat DPR kan ke sini ya Pak Edi ya. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, tapi ngomong-ngomong pakai sel Palestina Pak? Ya. Pagi ini. Jadi memang kita kemarin sejak pembukaan masa sidang baru, mulai hari Selasa, kita hadir di rapat paripurna di DPR itu menggunakan syal Palestina, menunjukkan solidaritas kita terhadap Palestina. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin menyampaikan keprihatinan kita yang mendalam terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza terhadap warga Palestina, sebuah kejahatan kemanusiaan yang menurut kami dilaksanakan oleh pihak Israel. Tidak memandang bulu, membabi buta, menghabisi bahkan perempuan, ibu-ibu, manula, termasuk anak-anak yang sekarang menjadi korban. Nah, PAN dalam hal ini mengutuk keras tindakan dan agresi yang dilakukan oleh Israel. Dan PAN di tahun 2021 pernah melakukan upaya pengumpulan dana khusus untuk anak-anak Israel, anak-anak Palestina yang terkena dampak perang Israel. Dan terkumpul dana 3,7 miliar rupiah. Sekarang kita melaksanakan hal yang sama. Kita membuka donasi di internal PAN untuk mengumpulkan dana yang akan kami dedikasikan nanti untuk korban perang, terus khususnya ibu-ibu dan anak-anak yang ada di Palestina. Dan ini akan kami lakukan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan nanti akan bisa segera kita salurkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di Palestina. Ya, ini bentuk konkret dukungan Partai Amanat Nasional ya, untuk solidaritas rakyat Palestina. Betul. Baik. Betul. Jadi setiap hari dong Pak Edi. Kenapa? Untuk selalu dikenakan syal. Ya, kalau di kantor kita pakai. Di kantor dipakai. Di kantor kita pakai, rapat dengar pendapat kita pakai. Di dapil dipakai juga Pak. Di dapil sudah tahu sikap kita seperti apa gitu. Jadi nggak perlu pakai syal ya. Karena di dalam rapat dengar pendapat kan itu rapat terbuka, forum resmi ya. Forum resmi untuk ke publik itu nyatakan terbuka. Jadi biar publik juga mengetahui sikap kita di DPR, kita semua bersatu dan kita semua bersatu untuk mengutuk kebiadaban yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Solidaritas kemanusiaan kita tetap nomor satukan ya Pak Edi ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ini sikap resmi dari Partai Amanat Nasional ya, pada posisi seperti apa dalam tragedi Palestina. Iya. Pak Edi, menarik saya mengikuti perjalanan karirnya Pak Edi. Pak Edi kan seorang bankir ya puluhan tahun sebelum masuk politik. Orang bilang itu sudah kaya dari dulu sebetulnya. Amin. Amin. Tapi kemudian hijrah ke politik itu gimana ceritanya Pak Edi? Ya, memang saya sudah bersentuhan dengan politik ketika saya masih di perbankan. Saya mengawali karir di perbankan tahun 1989 ketika saya lulus dari FHUI. Saya sempat bekerja di kantor konsultan hukum Makarim dan Taira, tetapi tidak lama. Dan saya waktu itu mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri di Hong Kong. Saya bekerja di Hong Kong 4 tahun.
kemudian saya kembali ke Jakarta karena almarhumah ibu waktu itu sakit keras, dan setelah itu saya menjaga ibu sekaligus saya kemudian melanjutkan karir saya di perbankan di Jakarta. Sempat ada penempatan di luar negeri satu kali lagi ketika krisis moneter. Setelah itu saya full berada di Jakarta, tetapi tahun 2001 saya diperkenalkan oleh seorang sahabat kepada Pak Amin Rais. Waktu itu beliau sangat populer. Betul. Dan termasuk tokoh yang saya kagumi pasca reformasi. Apa yang diperbuat Pak Amin, konsistensi beliau di masa Orde Baru, menyuarakan reformasi, menyuarakan suksesi kepemimpinan nasional, ya, dan tidak takut pada saat itu dipersekusi, ya, terus kemudian dikejar-kejar oleh aparat keamanan, sampai akhirnya reformasi itu berhasil untuk menghadirkan pemerintahan yang demokratis. Dan beliau waktu itu sangat populer tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri juga. Beliau ketua MPR dan saya diperkenalkan. Nah, dari pertemuan saya dengan Pak Amin, kemudian saya semakin bisa mengetahui pribadi beliau, dan semakin saya kagum karena beliau sebagai seseorang yang memang beliau adalah akademisi dan profesor, memiliki pengetahuan di bidang hubungan internasional yang sangat luas. Jadi saya banyak mendapatkan masukan dari beliau sehingga saya tertarik untuk bergabung di politik. 2004 saya sempat minta berhenti dari kantor saya bekerja. Waktu itu saya bekerja di Bank Belanda, ABN AMRO namanya, untuk bisa membantu Pak Amin Rais menjadi calon presiden ketika itu. Nah, saya waktu itu wakil ketua tim kampanye. Ketua timnya itu adalah Pak Bambang Sudibyo, bekas Menteri Mendiknas. Ya. Nah, setelah beliau kemudian selesai dalam menjalankan tugas sebagai capres maupun sebagai ketua MPR, saya pamit ke Pak Amin untuk kembali meneruskan karir saya di bidang perbankan. Tetapi saya tetap menjalin hubungan yang sangat baik dengan beliau. Begitu juga dan teman-teman dari PAN lainnya. Sampai di suatu saat Pak Amin meminta saya untuk bergabung ke PAN, tetapi waktu itu saya menjadi direktur keuangan di holding grup Bakri. Nah, waktu itu saya sempat pamit, saya minta pandangan dari Pak Nirwan Bakri ketika itu, pimpinan saya. Pak Nirwan mengatakan, wah Ed, jangan deh jadi pengurus partai, udah kita tetap aja di sektor real. Apalagi Edi kalau jadi pengurus partai di PAN, sementara ya pimpinan grup Bakri ini ketua umum Golkar, Pak Ical waktu itu masih Pak ketua umum Golkar. Betul. Akhirnya saya sadari, saya bilang oke, saya akan tetap istiqomah untuk bekerja sebagai profesional. 2015 tawaran itu datang lagi dari Pak Zulkifli Hasan, minta saya untuk menjadi sekjen partai, untuk mengelola agar partai ini menjadi partai modern. Nah, setelah itu ya saya juga dihubungi Pak Amin. Pak Amin mengatakan kamu sudah tidak bisa menolak lagi, terus sudah terlalu banyak menolak. Akhirnya saya memutuskan itu. Dan saya waktu itu juga sudah merasa bahwa ya sudah dari segi ekonomi sudah lumayan independen, paling enggak dapur udah bisa ngebul gitu ya. Nah, jadi ke politik bukan tujuan cari kekayaan, kira-kira gitu ya. Tidak. Bahkan setelah saya masuk ke politik, saya menyadari bahwa lebih banyak nomboknya gitu daripada lain-lain. Jadi mau nggak mau, tapi ya sudahlah, memang itu jalur yang kita sudah pilih, dan itu kita anggap sebagai pengabdian ke masyarakat. Ya kalau nombok itu kita anggap aja itu mudah-mudahan akan jadi amal soleh gitu. Ya, akan jadi amal soleh. Dan ya ternyata ya banyak manfaat yang saya dapatkan di politik ini. Pengetahuan juga saya banyak belajar dari Pak Amin Rais. Sebelum beliau kemudian mendirikan partai baru, saya banyak belajar dari Pak Zulkifli Hasan. Menurut saya Pak Zulkifli Hasan itu merupakan salah satu mentor politik saya juga yang baik, karena beliau sebagai politisi menurut saya sangat mumpuni dan punya latar belakang kurang lebih sama. Ya, beliau dari dunia usaha juga sebelumnya. Ya, jadi akhirnya politik itu membawa saya kemudian ke DPR. Ya, menjadi anggota DPR. Ya, dan sekarang sudah hampir selesai periode pertama. Ya, saya berikhtiar untuk melanjutkan di periode kedua. Jadi sekarang sambil kita berkampanye untuk capres dan cawapres kita, ya saya juga harus mengkampanyekan diri sendiri di dapil. Itu perjuangannya lumayan berat lah. Lumayan berat. Ya. Jadi figur yang mempengaruhi Pak Edi akhirnya terjun ke politik Pak Amin ya, sosok Pak Amin ya. Yang men-trigger dan membuat saya tertarik untuk masuk ke politik praktis itu Pak Amin Rais. Ya, karena saya melihat beliau sebagai sosok yang memang bisa membawa pembaharuan di
kancah politik Indonesia, karena beliau satu bicara mengenai otonomi daerah. Waktu itu kan bicaranya lebih kepada federalisme, tetapi akhirnya kita menjadikan otonomi daerah ini sebagai salah satu tonggak bagi kita untuk melakukan pengelolaan negara secara lebih demokratis, desentralisasi waktu itu artinya. Nah, jadi itu saya kagum beliau. Saya juga kagum beliau bahwa beliau mendirikan PAN itu sebagai partai plural. Betul-betul partai plural, dari semua kalangan itu menjadi bergabung di bawah Panji PAN. Ada Pak Gunawan Muhammad, Ferawati Fajrin, ya, termasuk juga Alvin Lee yang waktu itu termasuk Pak Albert Hasibuan. Yeah. Pak Alvin Lee kita kenal sebagai Macan Senayan, ya. Koboynya Senayan. Ya, Koboy Senayan, betul. Nah, dan itu semua bergabung di bawah PAN. Nah, jadi saya lihat bahwa beliau itu selain ya sangat demokratis, pluralis juga, ya. Meskipun beliau punya latar belakang Muhammadiyah yang sangat kental. Nah, disitulah saya kagum sekali dengan beliau, sehingga saya menyatakan bahwa saya siap untuk belajar dan masuk ke politik praktis. Ya, jadi sebetulnya tujuan masuk ke politik selain memang faktor Pak Amin sebagai trigger, jadi pengabdian juga ya, karena kalau bicara soal, kan banyak orang mengatakan kalau masuk politik cari kerja, cari kaya dan lain sebagainya gitu ya Pak Edi ya. Nah, tapi Pak Edi berbeda karena pengabdian itu, atau mungkin ada sesuatu yang menjadi targetnya Pak Edi? Ya, memang kita lihat bahwa politik itu sebuah jalur yang kita pilih untuk betul-betul hadir di tengah masyarakat, karena pilihan di politik hanya dua, jabatan yang dicari itu hanya legislatif atau eksekutif. Lanjut saja. Gitu. Lebih daripada itu, ya saya kira mungkin kita sifatnya kalau ingin terjun ke politik tapi tidak mengincar dua jabatan ini, saya kira mungkin berada di keormasan, ya, lebih kepada keormasan. Nah, sehingga saya merasa bahwa ya pengabdian saya harus melalui jalur legislatif dalam hal ini pilihan saya. Kalau eksekutif kan satu bisa penunjukan atau juga bisa melalui pemilihan, misalnya kepala daerah dan lain-lain. Nah, sehingga itu jalur yang saya pilih. Tetapi bagi saya yang paling penting, jalur politik saya pilih itu bukan sekarang saya merasa, misalnya waktu saya maju sebagai anggota DPR, saya tidak melihat bahwa 575 kursi anggota DPR yang diperebutkan adalah 575 lowongan pekerjaan baru. Enggak. Saya tidak melihat seperti itu. Karena saya melihat bahwa sebelum saya masuk ke politik, saya harus cek dulu, bikin checklist dulu. Dapur sudah ngebul, cek. Anak-anak sudah bisa menerima bahwa saya masuk ke dalam sebuah dunia baru yang sifatnya lebih dinamis dan tidak statis, cek, gitu loh. Dapat restu dari orang tua, cek. Nah, semua checklist sudah terpenuhi, baru saya kemudian terjun ke politik. Dan salah satu yang memang perlu saya akui bahwa ya gajinya profesional tuh jauh lebih besar ya daripada politikus itu ya. Ya, tetapi yang memang nggak bisa kita pungkiri, networking di dunia politik itu memang sangat luas, dan itu yang membuat kita bertambah kaya dari aspek persahabatan yang luas. Iya. Yang pasti kan akhirnya sering bersentuhan dengan masyarakat, Pak. Yes, betul. Itu yang selama ini sebelumnya kan belum pernah dilakukan, Pak. Ya. Hanya melihatnya kan dari atas ya, Pak. Betul, melakukan dari atas dan ibaratnya secara desktop kita tahu ya. Jadi dari balik meja. Sekarang betul-betul kita hadir di tengah-tengah masyarakat, kita dengarkan apa keluhan masyarakat, kita bisa mencium bau, misalnya bau tempat sampah di mana masyarakat hidup. Ya, kita bisa mencium bau got, kita bisa merasakan betapa pengapnya tempat tinggal masyarakat yang satu dengan lain. Jadi kita betul-betul paham denyut nadi yang ada di dalam masyarakat. Jadi perbedaannya sangat kontras sekali ya Pak Edi ya. Kalau profesional dulu kan melihatnya masyarakat hanya sebagai objek barangkali bisnis ya. Tetapi sekarang adalah bagaimana masyarakat ini kita pastikan hidupnya lebih baik kan begitu ya, Pak Edi ya, ke sana ya. Ya, dan bagi saya melihat masyarakat yang memang perlu dibantu karena tidak bisa membantu dirinya sendiri, perlu diperjuangkan haknya karena tidak bisa memperjuangkan haknya sendiri, itu merupakan kewajiban kita. Gitu loh. Bukan hanya sekedar slogan yang harus kita ucapkan. Enggak. Saya kalau meninggalkan masyarakat dalam kondisi membawa amanah, membawa aspirasi, saya harus penuhi aspirasinya. Mungkin tidak bisa semua sekaligus, tetapi satu persatu. Paling enggak saya tidak mengecewakan mereka. Karena bagi saya sebuah amanah itu ya sebuah titipan yang memang harus kita
harus kita jalankan, dan ini jadi beban di pundak saya kalau tidak dijalankan. Iya, betul. Nah, dua tokoh yang mempengaruhi ya, yang menjadi mentornya Pak Edi. Pertama Pak Amin Rais, kedua adalah Pak Zulkifli Hasan. Ya. Nah, ketika memutuskan bergabung dengan Pak Zul, bagaimana pergulatan batin? Karena kan tentu satu sisi Pak Amin yang men-trigger, yang banyak memberikan inspirasi ya. Tapi sisi lain Pak Edi harus bergabung dengan Pak Zul. Itu bagaimana keputusan ketika itu, Pak? 2015 bukan keputusan yang sulit, karena waktu itu Pak Zul yang menghendaki saya masuk dan disupport sepenuhnya oleh Pak Amin, Pak Amin Rais. Jadi ibaratnya yang kemudian ketok palunya itu ya dari Pak Amin. Udah, kamu sekarang dukung bantu Pak Zul untuk menjadi sekjennya, ya kita support sepenuhnya. Jadi waktu itu bukan sebuah keputusan yang sulit. Keputusan sulit adalah bagi saya ketika tahun 2020 Pak Amin kemudian memutuskan untuk keluar dari PAN dan mendirikan partai baru. Itu bagi saya sulit karena bagaimanapun juga beliau sudah sebagai sosok orang tua bagi saya. Gitu. Dan sering sekali kita melakukan diskusi-diskusi yang menurut saya sangat mendalam, baik dari diskusi mengenai kondisi geopolitik, kondisi internasional, kondisi hal yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, kondisi sosial, budaya, dan yang perubahan yang sekarang terjadi, termasuk masalah-masalah agama. Beliau kan sangat dalam pemahaman tentang agama. Jadi saya juga banyak memetik banyak ilmu dari beliau tentang agama, ya, sehingga hal-hal ini saya rindukan saat ini ya, karena komunikasi sampai saat ini masih belum sempat kita jalankan kembali. Ada kerinduan di sana ya Pak? Oh ya, tentu. Kalau bicara soal agama apapun gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Pak Edi, ini semakin menarik diskusinya. Iya. Mengikuti karir Pak Edi, tapi kita jeda sejenak Pak Edi ya. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar dan netizen dimanapun Anda berada, Sekjen Partai Amanat Nasional Pak Edi Suparno akan hadir kembali saat lagi. Pendengar dan netizen Radio Elsinta, kembali lagi saya dan Pak Edi Suparno. Kali ini kami akan mengulas tentang perjuangan seorang kader PAN yang saat ini posisinya sebagai orang kedua lah di Partai PAN, Sekjen Partai PAN. Tentu bukan pekerjaan yang mudah Pak, mengingat Partai PAN harus memastikan lolos di Senayan. Kemudian juga perolehan suaranya juga meningkat, begitu ya. Selanjutnya ada di Pak Edi sendiri juga sekarang terjun kembali ya, maju lagi di periode yang akan datang ini ya, sebagai caleg gitu ya. Nah, selanjutnya di Koalisi Indonesia Maju juga memastikan yang diusung harus menang. Kontribusi PAN kan diukur juga di sana, betul, Pak Edi ya. Betul. Nah, bagaimana memulai itu semua Pak? Mengatur semua. Satu sisi Pak Edi harus pastikan lolos dong. Kemudian suara PAN juga harus naikkan, begitu ya Pak. Betul. Nah, gimana itu Pak strategi yang dijalankan PAN? Ya, pertama sebagai petinggi partai, sebagai pengurus partai, sebagai sekjen di PAN, itu tugas saya tentu untuk mengelola dapur yang ada di PAN. Termasuk dalam hal ini salah satu output yang memang harus kita perlihatkan kepada seluruh kader PAN adalah peningkatan kursi di pemilu 2024. Peningkatan suara, peningkatan kursi. Itu output yang paling jelas. Apapun kita sampaikan sekarang, apapun tugas dari para pengurus partai yang ada di PAN saat ini, semua bekerja untuk satu tujuan sekarang. Bagaimana di 2024 pada saat pemilu kita bisa meningkatkan perolehan kursi dan suara kita. Dan ini kita sudah targetkan antara 60 sampai 65 kursi. Kita wajib untuk menembus double digit di kursi di parlemen. Itu targetnya, dan menurut saya itu adalah target yang memang achievable, bisa kita capai. Bukan sebuah target yang memang terlalu diangan-angan, ya, yang memang bukan realistis, tapi memang itu sangat kita bisa capai. Nah, itu adalah satu hal. 50 sampai 60 kursi. 60 sampai 65. 60 sampai 65 Betul. kursi. Okay. 60 sampai 65 kursi. Dan salah satu juga yang menjadi topik pembahasan saya bersama teman-teman di internal PAN, termasuk dengan teman-teman di partai politik lainnya, ada baiknya nanti pasca pemilu 2024 kita ubah revisi undang-undang pemilunya dengan mengalokasikan kursi-kursi tertentu. Ada dapil nasional nanti namanya. Oh, dapil nasional. Dapil nasional. Jadi ada
pengalokasian yang sudah fix. Berapa kursi, mungkin 10% dari kursi yang ada di DPR itu untuk dialokasikan kepada partai-partai. Nanti partai-partai bisa nanti menentukan siapa yang akan duduk sana. Jadi bukan dipilih, tetapi ditunjuk oleh partai. Gitu. Ini untuk siapa? Untuk pengurus inti partai yang harus bekerja untuk mengurus partai, bekerja untuk mengelola partai, tetapi harus juga mengalokasikan waktu untuk bekerja di dapil. Itu misi yang sangat berat. Berat. Gitu. Berat. Karena perlu kompromi juga di DPR. Misi beratnya bagi pengurus partai harus mengelola partai, tapi juga harus mengelola dapil, gitu ya. Nah, jadi bisa saja nanti ketua umum atau sekjen dapat hak untuk mengisi kursi yang ada di dapil nasional itu berdasarkan keputusan partai masing-masing. Gitu. Jadi misalnya PAN nanti kursi di dapil nasional katakan saja 58 dialokasikan untuk pemilu 2029. PAN nanti akan mendapatkan misalnya 10% dari total kursi di dalam pemilu 2029, jadi 10% dari 5,8 dari 58 jadi 58. Ya, kurang lebih 6 kursi. Nah, kita punya hak untuk menempatkan siapa saja dari caleg kita untuk duduk di 6 kursi itu. Antara enak nggak enak namanya dia. Antara enak nggak enak, tetapi menurut saya itu perlu ya, karena memastikan orang-orang yang loyal, memastikan orang-orang yang punya integritas dan kapabilitas dan bekerja keras untuk partai untuk bisa duduk di situ. Nah, itu salah satunya. Nah, ini tugas sebagai sekjen, termasuk tugas kita untuk mengelola partai. Kedua, sebagai caleg. Sebagai caleg memang tidak gampang karena sekarang kita ini alhamdulillah incumbent. Tapi di bawah itu kita merasakan tekanannya bahwa banyak yang ingin sekarang menumbangkan incumbent banyak gitu ya. Banyak pendatang baru yang lebih populer. Banyak pendatang baru juga lebih populer. Nah, dan sekarang di tengah-tengah iklim pragmatisme yang sangat kuat di dalam pertarungan kursi untuk jabatan publik, saya melihat bahwa siapa yang datang dengan membawa logistik yang kuat, itu dialah yang dipilih oleh masyarakat. Ya. Jadi di bawah ini pertarungannya juga menjadi cukup sengit ya. Tidak sekedar hanya gagasan saja, ya, tetapi berupa iming-iming dan oleh-oleh, kurang lebih seperti itu ya membahasakannya. Jadi ya saya juga harus membagi waktu partai, caleg itu. Nah, ketiga sekarang sebagai anggota, sebagai wakil ketua tim pemenangan, tim kampanye nasional kita sebutnya, TKN. Tim kampanye nasional untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, ini juga merupakan tugas yang tidak enteng karena kita harus mensosialisasikan beliau-beliau ini secara nasional. Nah, ya jadi kita sekarang ibaratnya punya 3 tugas besar lah gitu ya. Nah, dan menurut saya ini adalah pertarungan yang sangat menentukan, instrumental, karena bagi Pak Prabowo, kita sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo dan beliau juga kan artinya 3 kali maju sebagai capres. Saya kira ini adalah pertarungan terakhir Pak Prabowo untuk maju di Pilpres, realistisnya ya. Dan beliau juga sekarang mengatakan bahwa beliau akan all out betul. Dan kita juga membawa harapan baru, namanya Mas Gibran Rakabuming Raka, yang perlu juga kita sosialisasikan karena sosok Pak Prabowo sudah sangat dikenal. Track recordnya sudah sangat panjang. Nah, tetapi bagaimana sekarang kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa Mas Gibran, meskipun beliau bunda, potensinya besar sekali, ditambah lagi rekam jejak beliau sebagai wali kota Solo, meskipun singkat, tetapi itu juga sudah menunjukkan bahwa beliau bisa bekerja, beliau bisa memutuskan secara baik, dan beliau bisa memimpin. Nah, ini jadi tugas kita ke depannya. Untuk 100 hari ke depan sampai pemilu, ya kita punya tugas yang sangat besar, tetapi saya kira dengan dukungan dari teman-teman partai politik lain, Golkar, Demokrat, PBB dan lain-lain, PSI dan lain-lain, ya saya yakin tugas ini yang kita pikul bersama-sama bisa kita selesaikan dengan baik. Ya. Target perolehan suara nasional berapa persen, Pak? Untuk Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional. Di tahun 2019 perolehan suara kita 9,5 juta. Target kita saat ini 15 juta suara. 15 juta? Ya. Oke, realistis atau memang karena besar loh Pak. Ya. Banyak partai juga yang... Betul. Realistis saya kira karena misalnya begini. Di tahun 2019 kita punya 8 kursi DPR RI di Jawa Tengah. Di pemilu hilang semua. Hilang. Nah, sekarang ini kita punya sudah membangun jaringan di Jawa Tengah yang cukup kuat. Caleg-calegnya juga cukup
kuat di sana, ditambah lagi dengan kehadiran Mas Gibran, tentu kita membawa Mas Gibran keliling bersama-sama kita, ya itu juga akan memperkuat basis kita di sana. Jadi kita berharap bahwa dalam tanda petik kejayaan PAN di Jawa Tengah itu bisa bangkit. Jadi mari Bung rebut kembali gitu ya. Ya kurang lebih begitu, ya. Oke, yang menarik sekarang kan di Partai Amanat Nasional banyak diisi kader-kader muda Pak, banyak banget itu public figure dan lain sebagainya. Sepertinya memang bisa sinerginya makin bagus dengan sosok Mas Gibran ya sebagai calon wakil presiden. Nah, mensinergikan antara, kan sekarang jumlah pemilih mudanya kan paling banyak Pak Edi. Ya, ada yang mengatakan 52%, ada yang mengatakan 54% dari total pemilih yang jumlahnya 204 juta dalam DPT ada. Bagi kita, penunjukan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden itu bukan keputusan yang sulit. Mengapa? Karena PAN di tahun 2019 sudah menghadirkan 5 anggota DPR RI milenial di bawah 35 tahun, bahkan ada yang berusia 24 tahun ketika pertama kali dilantik. Jadi bagi kita untuk memberikan kepercayaan, dan kepercayaan itu dilaksanakan dengan baik oleh para tokoh muda ini bukan hal yang baru. Sehingga pada saat kita kemudian memutuskan untuk mendukung Mas Gibran sebagai cawapres kita, itu hanya mereplikasi apa yang sudah kita pernah berikan tanggung jawabnya, mandatnya kepada tokoh-tokoh muda yang sekarang duduk di DPR bagi kita. Jadi itu salah satu bentuk dari kepercayaan kita untuk bisa menghadirkan tokoh muda di kancah politik nasional. Tentu memang banyak yang mengatakan bahwa wah PAN ini memang tokoh mudanya banyak, tapi artisnya juga banyak. Gitu. Di satu pihak itu memang betul, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, kita juga mantan atlet juga banyak, akademisi juga banyak, ulama juga banyak, gitu. Anak kiai itu juga banyak. Tetapi karena memang artis itu kan lebih tampil sebagai figur publik, jadi lebih terlihat dibandingkan teman-teman lain yang datang dari latar belakang yang berbeda. Ya, jadi kalau kita bilang bahwa PAN itu terutama memiliki kemampuan untuk melakukan rekrutmen dan kemudian pendidikan politik, pelatihan politik kepada para calon-calon politikus dari berbagai kalangan. Gitu. Dan ini salah satu menurut saya keistimewaan PAN, melakukan pendidikan politik dan proses rekrutmen politik yang begitu beragam. Jumlah caleg yang dipersiapkan Pak, kader PAN yang disiapkan untuk kompetisi di DPR, totalnya ada berapa Pak? Sesuai dengan seluruh kursi yang akan diperebutkan, kalau saya tidak salah 580 itu semuanya sudah terisi. Semua terisi. Rata itu Pak ya? Atau mungkin menyesuaikan basis masa PAN sehingga di sana lebih banyak atau bagaimana? Enggak, kita isi semua. Jadi itu merupakan kebijakan kita untuk kita isi semua. Dan memang kita sudah merencanakan dari awal, setiap dapil itu masing-masing harus punya paling tidak 3 petarung untuk bisa memastikan bahwa kita bisa dapat kursi di sana atau mempertahankan kursi yang ada, supaya caleg-caleg kita ini tidak bekerja terlalu ekstra keras. Karena berbeda dengan partai-partai lain, party ID PAN itu kalah kuat dibandingkan dengan ID daripada caleg-calegnya. Artinya apa? Caleg-caleg PAN itu harus bekerja ekstra keras untuk mendulang suara, karena masyarakat cenderung mencoblos caleg PAN dibandingkan partainya. Beda dengan partai-partai lain. Banyak mencoblos partai. Siapapun calegnya, tetapi saya tahu partai ini jaminan mutu, saya coblos ininya. Percaya dengan partainya. Percaya dengan partainya. Jadi ID partainya itu begitu kuat. Gitu loh. Kalau PAN ini memang agak berbeda. Ya, oleh karena itu kita di dalam beberapa bulan kebelakangan ini, bahkan saya kira mungkin sudah 1,5 tahun ini, mungkin Mas Wiro bisa melihat dan saya kira publik juga bisa melihat bahwa cukup masif iklan-iklan PAN, sosialisasi PAN itu di media televisi, media online, ya di media-media sosial. Ya salah satunya adalah lagu PAN yang sekarang cukup populer di masyarakat, gitu ya. Itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan party ID kita. Jadi masyarakat juga sudah semakin mengenal PAN,
sebagai sebuah partai. Ya. Karena memang ya perlu disampaikan juga, diakui bahwa banyak partai di Indonesia itu ya kalah party ID-nya dengan ketokohan dari tokoh sentral dari partai tersebut. Nah, sekarang kita ingin menguatkan party ID PAN supaya siapapun nanti tokoh yang memimpin PAN, party ID-nya itu tetap menjadi acuan utama masyarakat. Ya, jadi distribusinya lengkap ya. Ya. TV, online, begitu. Media sosial sekarang makin banyak. Betul. Ada yang kurang loh Pak. Apa itu? Radio. Ah ya, kalau radio iya Pak. Radio juga di daerah-daerah terutama. Oh, di daerah. Karena kami masih berdasarkan studi yang kita lakukan di internal bahwa radio masih merupakan salah satu rujukan utama di daerah-daerah. Sehingga itu yang kita kemudian di daerah-daerah itu kita galakkan juga sosialisasi melalui radio. Oke. Nah, ini menarik Pak karena kalau bicara soal PAN tadi di awal bagaimana sosok Pak Amin Rais, orang juga mengkaitkan dengan Muhammadiyahnya. Ada kedekatan historis di sana. Nah, sekarang ini bagaimana PAN mensinergikan potensi itu karena dengan Muhammadiyahnya begitu ya. Karena banyak juga kader-kader PAN dari Muhammadiyah mensinergikan sehingga bisa menjadi kekuatan dan target PAN untuk 2024 ini terpenuhi. Ya. Muhammadiyah dan PAN adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. PAN itu lahir dari Tanwir Muhammadiyah yang memandatkan bahwa Muhammadiyah harus juga memiliki kepedulian di jalur politik. Dan kader-kader Muhammadiyah yang ingin terjun ke politik harus memiliki saluran politiknya, yaitu melalui pendirian Partai Amanat Nasional. Dan itulah menjadi salah satu tonggak berdirinya PAN karena memang memiliki backbone pemilih dari Muhammadiyah, kalangan Muhammadiyah. Tetapi kalangan Muhammadiyah kan termasuk kalangan yang terdidik intelektual, ya, sehingga menggunakan rasio, nalar dan logika secara sangat dominan. Sehingga ya dalam perjalanannya ya kalau memang PAN tidak mampu membawa aspirasi Muhammadiyah, tentu saya akan beralih pilihannya. Makanya banyak warga Muhammadiyah yang juga menjadi pengurus di Golkar, ya pemilih-pemilih Muhammadiyah yang juga memilih misalnya PKS, Partai Demokrat, ya, dan kita saksikan di pemilu 2019 itu karena mungkin PAN memiliki strategi dan posisi politik yang agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, banyak pemilih-pemilih Muhammadiyah yang kemudian tidak memilih PAN tetapi memilih partai-partai yang dianggap itu lebih nasionalis religius tetapi lebih di tengah posisinya, gitu. Partai tengah lah ya. Partai tengah. Nah, oleh karena itu ya itulah makanya kita sekarang sudah mengembalikan PAN ke hitohnya sebagai partai nasionalis religius Islam modern moderat tengah. Karena masyarakat Indonesia itu maunya tengah, gitu. Tidak mau terlalu ke kanan, tidak juga mau terlalu ke kiri. Jadi dominannya itu pemilih kita adalah berada di tengah. Tetapi kembali ke masalah Muhammadiyah, PAN itu memang tidak bisa terpisahkan dan ini adalah salah satu basis konstituen yang kita rawat betul-betul dengan sangat telaten, dengan sangat hati-hati supaya memang ini adalah basis utama pemilih kita. Dan kita juga sudah karena kedekatan historis, kedekatan emosional yang sudah sangat kuat, tentu kita selalu menargetkan bahwa Muhammadiyah adalah konstituen utama dari PAN. Ya. Oke. Jadi itu sangat realistis ketika PAN punya target peningkatan perolehan suara di 2024 ya. 15 juta suara. Targetnya 15 Target juta. 15 betul, juta suara ya. Betul, targetnya. Ya. Mudah-mudahan tercapai Pak Edi. Amin. Tentu dengan kerjasama dan sinergi tadi ya. Ya. Pemilih mudanya PAN sudah banyak. Ya. Kalau saya lihat di Jakarta misalnya, ya. itu banyak banget kader PAN yang bagus-bagus di satu dapil itu Pak Edi ya. Ya. Itu gimana pertarungannya nanti Pak Edi? Justru saya kira itu bagus karena kita kan ingin menghadirkan 3 atau 4 petarung di satu dapil supaya suaranya itu bisa meningkat dengan cukup baik ya. Siapapun yang akan jadi ya itu memang sudah garis tangan dan berdasarkan hasil perjuangan mereka masing-masing. Tetapi dengan kehadiran 3 atau 4 petarung kita di internal partai sudah bisa
punya optimisme yang tinggi bahwa di dapil ini kita sudah bisa dapat suara gitu dapat kursi gitu. Justru yang di tempat-tempat yang kita nggak punya petarung atau hanya satu petarungnya, waduh, kita harus berikan penguatan dari aspek penguatan identitas partai. Gimana caranya? Misalnya APK-nya diperbanyak, alat peraga kampanye diperbanyak di situ, bendera, spanduk segala macam. Ya, itu strategi ya, Pak. Karena biasanya kan orang ketika kadernya bagus, jangan ditaruh di satu dapil yang sama, sayang gitu ya. Jadi dipindah ke dapil yang lain misalnya, sehingga bisa tetap dapat suara. Ya, itu tetapi gampang-gampang susah karena banyak juga yang ingin berada di dapil yang mereka merasa mempunyai akar di sana. Untuk memindahkan itu tidak gampang. Betul. Jadi ya itu salah satunya. Pertimbangannya itu ya. Salah satunya adalah pertimbangan itu. Oke, baik. Pak Edi, kita jeda lagi. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Nanti kita akan bahas mengenai Koalisi Indonesia Maju, peran Partai Amanat Nasional dan partai lainnya di sana. Pendengar, diskusi dengan Pak Edi Suparno semakin menarik dan ikuti terus di segmen berikutnya. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, podcast Radio El Sinta, masih bersama tamu saya yang istimewa, Pak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, Wakil Ketua Komisi 7 DPR. Biasanya ngurusin energi, kalau urusan BBM naik dan lain sebagainya paling pusing Pak Edi. Pak Edi gitu. Tapi nanti kita cerita soal itu Pak Edi di akhir. Tapi sekarang posisi Partai Amanat Nasional, posisinya kan sekarang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Betul. Nah, tentu banyak yang harus dipersiapkan Pak, bukan hanya sekedar komitmen dukungan politik, tetapi juga kerja-kerja nyata. Betul. Sinergi juga dengan partai koalisi lain di sana. Nah, itu pembagiannya bagaimana Pak Edi? Pertama, kita mengacu kepada pengalaman kita bekerja dengan Pak Prabowo di 2 pemilu sebelumnya, 2 pilpres sebelumnya. Jadi sudah terbangun sebuah pola kerjasama yang sudah kita laksanakan dengan baik. Sehingga dari aspek kerjasamanya, pembagian kerjanya, itu kita tidak kesulitan. Ya, karena memang kita sudah menggunakan pola dan struktur dari tim pemenangan yang sebelumnya sudah kita jalankan dan kita jalankan dengan cukup baik, itu kita replikasi. Nah, memang ada pembagian dari aspek lebih kepada kekuatan masing-masing partai di daerah-daerah tertentu, gitu. Misalnya, jadi lebih merata nantinya ya. Merata, misalnya Gerindra dengan PAN, kita kuat di Sumatera Barat, gitu. Nah, kita nanti fokus. Jadi kader-kader kita nanti akan diarahkan lebih fokus ke sana. Golkar gitu, misalnya kuat misalnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ya, dan di situ ya nanti Golkar lah akan mengambil tongkat komandonya, ya, dalam pertempuran darat kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kita distribusi dari kewenangan dan distribusi daripada pekerjaan itu didasarkan kepada basis kekuatan masing-masing partai pengusung. Kurang lebih seperti itu. Ditambah lagi memang kita kan punya teman-teman yang punya keahlian di bidang masing-masing, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang hukum, bidang ibu dan anak, ya banyak berasal dari DPR karena mereka sehari-hari ikut menangani permasalahan-permasalahan itu secara aktual, tetapi juga banyak tokoh-tokoh. Misalnya dari PAN ada Mas Derajat Wibowo, dari Gerindra ada Pak Burhanuddin Abdullah, Sudrajat Jiwandono. Ya banyak ahli-ahli ya. Sehingga ya kita merasa bahwa dari aspek visi misi dan program itu kita sudah bisa merancang dengan baik. Nah, bagaimana sekarang kita bisa meyakinkan publik tentang program-program itu bukan sekedar jargon saja. Karena publik kan sekarang sudah rasional. Publik sekarang sudah menggunakan logika akal sehat yang tidak bisa hanya kita penuhi dengan janji-janji saja. Mereka juga ingin tahu bagaimana kamu mencapai janji tersebut. Jadi memang harus ada argumentasi yang kuat untuk membackup semua program-program yang ada. Dan ini perlu kita yakinkan. Dan itu perlu diyakinkan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang punya kepedulian terhadap isu-isu yang kita akan angkat, program-program yang kita angkat, misalnya untuk ibu dan anak, tentu pada kelompok ibu-ibu, aspek kesehatan, ya itu juga mungkin kepada kelompok kaum perempuan, pendidikan lebih kepada kaum perempuan ya, isu-isu lingkungan hidup pada kaum muda milenials.
Ya, isu ekonomi itu kalau ekonomi kan sangat luas. Kalau kita bisa bicara lapangan pekerjaan, banyak itu. Ya, itu isu yang sangat global dan sangat diminati oleh semua kalangan. Tetapi inilah segmen-segmen masyarakat yang perlu kita yakinkan bahwa program-program ini adalah realistis, bisa kita capai, kita tahu bagaimana melaksanakannya, kita sudah tahu bagaimana membiayainya. Banyak mengatakan bahwa nanti pertumbuhan ekonomi sekian persen. Ya, kita akan kemudian melaksanakan program infrastruktur, kita akan melaksanakan program ada bantuan sosial dan lain-lain. Tapi nggak pernah bicara sumber duitnya dari mana. Program itu hanya bisa jalan kalau ada anggarannya. Kita tidak hanya bisa menjelaskan anggaran dari mana, tetapi politik anggarannya juga sudah kita siapkan di dalam nanti merancang APBN ke depannya sesuai dengan target yang sudah kita sampaikan dalam program-program kita. Jadi kalau janji yang realistis gitu ya. Realistis. Pak, ya? Jangan asal bilang gratis tapi nggak tahu uangnya dari mana. Nah, gitu ya. kurang lebih seperti itu. Iya. Oke, ya ini menarik Pak Edi karena kita tahu sekarang kan dunia tengah krisis ya. Ya. Krisis energi, pangan dan lain sebagainya. Ya. Nah, apakah dalam tim kampanye nasional nanti akan lebih difokuskan? Misalnya Pak Edi kan lebih kepada energi ya, ngurusin energi DPR kan tahu seluk-beluknya, tahu yang dibutuhkan rakyat dan tahu kemampuan keuangan kita seperti apa gitu ya. Nah, nanti bagaimana merumuskan itu Pak Edi sehingga bisa menjadi visi misi ataupun jargon ketika disampaikan bukan hanya sekedar kita bilang gratis, tapi nggak tahu uangnya dari mana misalnya Pak Edi. Satu, kita sampaikan dulu, kita identifikasi permasalahannya, kita sampaikan permasalahannya apa. Misalnya di bidang energi, permasalahannya adalah satu, kita ini masih negara yang mengimpor kebutuhan energi kita. BBM kita impor, LPG kita impor, ya diesel ya kita impor. Nah ini merupakan problem. Terus kemudian kita identifikasi juga bagaimana kita melaksanakan memberikan solusi terhadap masalah-masalah itu. Ya, misalkan saja sekarang ini impor itu kita kurangi karena ada substitusi. Dari mana substitusinya? Dari energi yang lebih bersih. Tetapi ini tidak bisa sekaligus, harus secara bertahap. Sehingga tahapan-tahapan ini harus kita jalankan. Harus ada kebijakan pemerintah yang pro energi bersih, pro energi hijau. Nah, ini juga program yang harus kita jalankan supaya ya masalah substitusi terhadap energi impor ini bisa kita kurangi. Karena bagaimanapun juga substitusi ini kan juga merupakan salah satu yang menguras kantong pemerintah. Ya, dan apalagi impor ini dari tahun ke tahun tambah besar, bukan mengecil malah. Betul. Kedua, isunya adalah kenapa APBN kita selalu terbebani? Ya memang karena banyak subsidi di dalamnya. Subsidi sih nggak apa-apa. Karena memang kita sebagai negara yang menganut ekonomi Pancasila, yaitu yang kuat ya harus menjinjing ikut mendorong yang lemah. Jadi kita tidak bisa meninggalkan kaum yang lemah itu. Jadi subsidi itu masih tetap harus ada. Tetapi subsidinya apa? Harus tepat sasaran. Sekarang banyak nggak tepat sasaran. Pertalite yang menggunakan ya orang-orang mampu. Padahal itu kan sebetulnya untuk orang-orang yang memang memiliki dari kalangan ekonomi yang lemah gitu. Nah itu yang juga harus kita atur, kita tata ke depannya. Ujung-ujungnya apa? Kita harus mandiri berdaulat secara energi gitu. Supaya mengurangi ketergantungan kita. Nah itu juga berdaulat mandiri dari aspek pangan. Ya sekarang ini di Asia, seluruh Asia itu boleh dibilang menjadi korban dari El Nino. Kekeringan yang begitu lama, cuaca panas yang di atas rata-rata, sehingga ya hasil pangan itu di seluruh Asia itu sekarang buruk, tidak optimal. Indonesia yang secara tahunan itu selalu mengimpor beras, sekarang kesulitan impor berasnya. Dari India, Vietnam mereka mengatakan mohon maaf, tapi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Kita bisa ekspor tapi ya agak lebih mahal ya. Nah itu juga jadi permasalahan. Jadi itu. Dan kebetulan saya di Komisi 7 tidak hanya mengurusi masalah energi saja, tapi juga masalah industri. Jadi bagi saya juga penting bahwa pemerintahan yang akan datang, dan ini perlu kita komunikasikan ke publik, harus meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Kita sudah melihat bahwa ada penurunan indeks manufaktur industri dari tahun ke tahun. Sehingga kita melihat bahwa deindustrialisasi sudah berjalan di Indonesia. Padahal kita sedang menikmati bonus demografi. Bonus demografi itu artinya apa? Anak-anak muda masuk ke dalam angkatan kerja. Tetapi ya pekerjaannya nggak ada. Sementara industri itu adalah penyerap tenaga kerja
formal dan informal yang terbaik. Nah, itu yang perlu kita highlight, sehingga peningkatan industri dan manufaktur kita itu harus betul-betul diakselerasi. Nah, ini juga jadi salah satu program unggulan utama dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, Pak Edi, sebetulnya kita itu mampu tidak sih berdaulat untuk urusan energi ini, Pak Edi, sehingga kita tidak impor, tidak mengandalkan impor, apalagi sekarang perang semakin memperparah kondisi itu, Pak Edi. Ya, saya kira itu sangat mungkin, tetapi memang harus dimulai dan harus ada keberpihakan, ada namanya politik afirmasi dari pemerintah untuk itu. Dan politik afirmasi itu ditunjukkan dalam bentuk satu, memenuhi kebutuhan bagi energi yang terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memberikan akses energi bagi masyarakat yang memang mampu itu membayar itu, guna mengurangi beban dan subsidi pemerintah. Itu. Nah, ditambah lagi sekarang ini kita harus mempercepat, mengakselerasi semua sumber-sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia, dan sumbernya itu melimpah dan banyak, mencukupi untuk kita mengganti semua sumber-sumber energi yang berasal dari fosil, dari batu bara atau diesel, yang notabene sekarang dieselnya itu ya kita impor. Ya. Nah, dan ini menurut saya sangat bisa. Roadmap-nya sudah kita sudah miliki. Ya, sehingga kita dalam hal ini punya optimisme besar ketika nanti Pak Prabowo, Mas Gibran diberikan mandat untuk memimpin negeri ini tahun 2024, kita bisa langsung terjun dan bisa langsung kerja. Tidak perlu planning lagi. Tidak, jadi kita betul-betul langsung action gitu loh, ibaratnya langsung lari. Kalau dari PAN di koalisi mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ke depan itu apa yang diusulkan, Pak, dari PAN ya? Nah, ketika nanti misalnya menang begitu ya, dan mengambil kebijakan, melahirkan beberapa kebijakan, apa yang didorong oleh PAN, Pak? Satu, yang disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan kepada Pak Prabowo, kita harus mandiri berdaulat secara pangan. Karena pangan itu yang utama di masyarakat. Ketersediaan, keterjangkauan pangan itu hal yang utama. Dan Pak Zul sebagai Menteri Perdagangan sangat paham masalah itu. Dan Pak Zul mengatakan, Pak Prabowo, kami minta Bapak yang memimpin secara langsung untuk program kedaulatan pangan kita ke depannya. Nah, jadi itu salah satu amanah yang dititipkan PAN kepada Pak Prabowo. Tentu kita juga berbicara mengenai ketersediaan lapangan kerja. Karena ketersediaan lapangan kerja menurut saya itu hal yang sangat penting. Setiap tahun itu yang hadir di bursa kerja itu sudah sangat tinggi jumlahnya ya. Saking itu tertampung. Kalau nggak tertampung larinya kemana? Ke sektor informal. Tetapi sektor informal itu kan bukan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik ya, lebih kepada tenaga kerja terampil, terlatih. Nah, sehingga kita butuhkan sektor-sektor yang lebih formal, industri manufaktur, makanya itu yang kita tegaskan. Nah, jadi ini dua hal ya, termasuk juga teman-teman yang lebih muda dari kalangan muda di PAN menitipkan kepada Pak Prabowo bahwa kita harus melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan ke depannya berbasis peta yang hijau gitu. Peta yang hijau. Peta hijau. Jadi kelestarian lingkungan, kemudian penggunaan energi terbarukan, energi bersih ya. Saya kira itu sangat relevan dan beliau sangat terbuka dan sangat happy ketika kita mengusulkan hal tersebut. Wah, itu keren ya, ketika anak-anak muda peduli dengan lingkungan, peta hijau itu, ini keren Pak ya. Sangat. Dan saya kira itu juga justru membuka mata kita yang sudah lebih senior ini ya, bahwa ya kita harus melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan, dan kita harus punya tanggung jawab kepada generasi berikutnya agar kita mewariskan hasil-hasil pembangunan itu ya secara betul-betul bertanggung jawab, dan kita bisa memastikan bahwa mereka bisa menikmatinya tidak tanpa ada mudarat tertentu. Hari ini kita sudah merasakan polusi akut di Jakarta sudah beberapa bulan gitu ya. Jadi kita punya tanggung jawab itu, dan ini pun kita sudah ada solusinya untuk bagaimana mengurangi dampak polusi ya, mulai dari kita menggunakan transportasi publik yang lebih masif, sehingga artinya apa? Harus ada interkoneksi yang lebih masif lagi terhadap transportasi publik, penggunaan kendaraan berbasis baterai dan lain-lain itu. Ya, Pak Edi, ini soal lain boleh ya Pak Edi, karena sejak awal bergabung di Koalisi Indonesia Maju kan kita tahu bahwa PAN mendorong Pak Erick Thohir
sebagai bakal calon wakil presiden dari PAN. Nah, Betul. kemudian Pak Prabowo sudah memilih dan kesepakatan bersama Mas Gibran sebagai bakal calon wakil presiden. Ini Pak Erik mau diapain nih, Pak? Pak Erik adalah tokoh muda yang punya rekam jejak yang baik meskipun relatif singkat masuk terjun ke politik ya. Beliau sebagai pengusaha mampu memutarbalikkan kinerja dari sebuah harian yang diambil alih waktu itu yang sudah kembang kempis, dan sampai sekarang harian itu masih ada, eksis, dan masih menjadi rujukan dari masyarakat untuk pemberitaan. Kedua, beliau diberikan mission almost impossible untuk mengelola Asian Games dengan waktu yang terbatas, dana terbatas, berhasil dengan baik. Beliau sebagai Menteri BUMN itu beliau juga mampu memberikan kontribusi dividen terbesar di dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Dan sekarang sebagai Ketua Umum PSSI tangannya dingin, gitu, bisa mengelola PSI tanpa gejolak. Jadi saya kira masa depan untuk Mas Erik itu cukup cerah ya sebagai salah satu pemimpin di negeri ini. Beliau sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Tentu dukungan itu kita akan maksimalkan, bahwa Pak Erik juga kita akan minta sebagai juru kampanye, sebagai juru debat, bisa memberikan kontribusi pemikirannya untuk strategi-strategi pemenangan kita ya. Dan tentu kami berharap bahwa Pak Erik nanti kalau Pak Prabowo diberikan mandat untuk memimpin negeri ini, Pak Erik ikut masuk di dalam dream team Pak Prabowo untuk kedepannya ikut berkontribusi terhadap pembangunan kita dan rencana program yang akan kita realisasikan untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi PAN tetap konsisten ya mensupport Pak Erick Thohir ya dimanapun karir beliau. Kira-kira begitu ya? Saya kira ya, karena kita punya rasa percaya diri yang besar bahwa tokoh yang kita support ini mampu mendeliver. Kalau sudah ada chemistry, kenapa nggak langsung ditarik ke kader PAN-nya, Pak? Nah, itu rahasia dapur yang akan kita sampaikan pasca podcast ini. Iya, tapi ngomong-ngomong Pak Edi kan mempunyai karir yang sangat panjang ya, baik sebagai profesional, kemudian di partai juga menempati posisi yang strategis. Kedepannya apakah Pak Edi akan tetap di partai sampai ke level tertentu atau nanti akan kembali sebagai orang bisnismen lah, kira-kira begitu, Pak? Sekali berpartai rasanya kita sudah merasa ya habitat kita ada di sini gitu ya. Dan saya tentu akan tetap berikhtiar sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pak Zulkifli Hasan kepada saya. Apapun target kita untuk berada di partai ke depannya, itu tentu saya mengikuti kinerja yang kita bisa hasilkan di tahun 2024 ini. Dan saya nanti akan tentu, saya ini orang yang patuh pada sistem, patuh pada pimpinan. Jadi saya itu tegak lurus patuh kepada Pak Zulkifli Hasan. Jadi apapun nanti masa depan saya untuk berkiprah di partai, saya sepenuhnya serahkan kepada Pak Zulkifli Hasan untuk melakukan penilaian. Berikutnya juga ya, sudah berada di politik ya kita akan lanjut di politik. Dan kebetulan ada satu, Mas Wiryo, politik itu tidak mengenal batas usia pensiun, nggak ada. Ya, sepanjang kita bisa tetap eksis, sepanjang kita misalkan mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk terpilih kembali di DPR, sampai usia 80-85 tahun pun kita masih tetap bisa berpolitik. Sehat, gitu ya. Yang penting kita sehat, yang penting apa yang sudah kita janjikan kita bisa sampaikan kepada masyarakat, dan yang penting kita sebagai sosok yang berada di dunia politik itu masih tetap relevan untuk masyarakat. Wah, luar biasa Pak Edi. Oke Pak Edi, akhirnya kita menuju ke akhir acara. Tapi tentu saja di segmen terakhir ini saya ingin memberikan kesempatan Pak Edi untuk menyapa seluruh pendengar Radio El Sinta, netizen, karena bisa saja di antara mereka adalah kader Partai Amanat Nasional. 1 menit saja, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih para netizen, pemirsa El Sinta di seluruh Indonesia ataupun yang mendengarkan secara streaming. Saya menitipkan kepada teman-teman semua, mari kita jadikan Pesta Demokrasi 2024 betul-betul sebagai ajang di mana kita menguji gagasan,
menguji ide, menguji semua usulan yang disampaikan, program disampaikan oleh para capres ini, dan kita kemudian menggunakan logika akal sehat kita untuk memilih berdasarkan program yang sesuai. Jangan kita jadikan 2024 itu sebagai ajang untuk kita kemudian saling bertikai. Itu sudah cukup, sudah masa lalu. Ayo kita jadikan ini sebagai era pencerahan bagi kita untuk memilih calon pemimpin kita 2024. Dan saya yakin teman-teman semua punya kemampuan untuk memilih pemimpin yang terbaik menurut hatinya sendiri, tanpa ada desakan, tanpa ada dorongan dari pihak lain. Mari kita kemudian sukseskan pemilu dan Pilpres 2024. Terima kasih Pak Edi sudah bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa Pak Edi. Terima kasih. Pendengar dan netizen Radio El Sinta, demikian tadi Pak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, yang juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR. Pada pemilu kali ini Pak Edi akan maju kembali, dan sukses Pak Edi. Amin. Untuk karir politik Pak Edi. Sampai jumpa Pak. Terima kasih. Pendengar, sampai jumpa pada episode yang akan datang.